Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali nih bisa bertemu dengan Ibu. Boleh Terima saya kasih. lepas maskernya, Bu? Silakan. Oke. Ibunya mau lepas masker atau enak pakai masker aja? Oh, boleh. Silakan. Oke. Selamat datang Ibu di studio Mulia Jaten. Aduh, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu di bulan Ramadan ini, bulan yang insya Allah penuh berkah ya, Bu. Amin. Amin. Aduh, gimana nih Bu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Menunggu jelang buka puasa ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Masih semangat Bu dalam menjalankan ibadah puasanya. Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Aduh, Ibu nih sebagai Ibu Kapolres AKBP Yuni Iswan dari Yuyun SIKMH. Betul ya, Bu? Iya. Aduh, gimana nih Bu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, masih semangat Alhamdulillah sehat bekerja, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Oh, Masya Allah. Meskipun puasa ya, Ya, masih semangat ya, Bu. semangat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana sih Bu, Ibu dalam menjalankan ibadah puasanya? Untuk kegiatannya apakah semakin bertambah atau semakin berkurang nih? Iya. Kalau puasa itu kan Iya, kewajiban kita ya. iya Bu. Betul Selama sih. sebulan. Ya, Menunggu bulan puasa itu lama banget. iya betul sih. Jadi hanya sebulan sekali setahun. Iya. Jadi kalau kita melewati itu semua sepertinya apa ya, rasanya kayak ada kehilangan gitu. Oh iya. Gitu. betul Jadi sih. apapun pekerjaan kita, Mm-mm. bukan botol sosro loh. Oh iya betul. Apapun pekerjaan kita, sepadat apapun frekuensi pekerjaan kita, Iya. tetap menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Iya. Semuanya itu kan untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya insya Allah ya Bu ya. Amin. Aduh, ini ngomong-ngomong tentang Ramadan nih Bu. Iya. Kegiatan Ramadan di Kapolres nih Bu. Itu sendiri seperti apa sih Bu? Kalau pekerjaan atau aktivitas saya aktivitas, selaku iya. Kapolres ya, Iya. selama bulan Ramadan itu sepertinya meningkat. Oh, Masya Allah banget. Ya, meningkatnya dalam hal apa? Baik dari segi aspek kegiatan ibadah Ya. itu sangat padat. Dalam arti pada saat di bulan Ramadan kita harus memperhatikan kesehatan kita. Ini secara internal diri pribadi kita dulu. Iya Bu. Nah, kesehatan kita itu di bulan Ramadan kita harus lebih perhatikan, harus makan vitamin, kemudian harus menjaga kebersihan, khususnya kita harus disiplin prokes. Protokol kesehatan harus Iya. tetap diperhatikan. Iya, Karena betul. kita berpuasa kita di masa pandemi Covid. Iya, betul sekali sih Bu. Ya, itu secara pribadi kita. Kalau pekerjaan memang di bulan puasa ini kita lebih apa ya? Lebih rasa alhamdulillah, artinya setiap pekerjaan yang kita lakukan di kantor, Iya. kalau keluar rumah itu kalau kita mengawalinya dengan bismillah, niat kita baik, nawa itu kita niat kita baik semua karena ibadah, insya Allah pahala itu akan berlipat ganda. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Aduh, ngomong-ngomong kan padat sekali nih ya Bu, sepertinya di bulan Ramadan ini. iya. Nah, bagaimana Ibu mengatur waktunya antara keluarga dengan pekerjaan sendiri Bu? Itu adalah suatu tantangan ya, Iya, challenge iya buat challenge. buat kita sebagai seorang perempuan yang iya. memiliki anak Iya, satu, betul. anak saya satu, kemudian kita harus berbagi waktu untuk anak, suami, Ya. dan juga kita harus beribadah dan harus juga bekerja. Iya. Nah, Aduh, padat ya Bu. ya kita nikmati aja. Karena kalau kita menikmati, kita enjoy, semuanya itu akan berjalan. Kalau kita punya pegang prinsip, Allahumma ya'ziru wa la tu'azziru. Di setiap ada kesusahan dan kesulitan, insya Allah akan ada kemudahan. Oke, betul sekali sih Bu. Aduh, senang banget nih bisa bertemu dengan Ibu pada kesempatan sore hari ini. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini kita bakal ngobrol nih Bu, ngobrol-ngobrol santai aja Iya. tentang temanya solidaritas. Iya. Aduh, menarik ya Bu sepertinya.
Ah, itu kata yang sangat seksi sekali. Oh, iya. Nah, sebenarnya tuh Ismi masih bertanya-tanya sih, Bu. Apa sih solidaritas itu tuh, Bu? Solidaritas itu simpel sih. Ya, Ibarat kalau ada rasa percaya ya. dari suatu kelompok atau suatu komunitas, maka akan tumbuh yang namanya solidaritas, rasa saling menghargai, aware ya. Kalau Iya, bahasa gaulnya sekarang aware ya. iya betul. Nah, saling memperhatikan, saling menghargai itu di era zaman sekarang itu perlu banget loh. Iya. Iya, apalagi di musim pandemi kayak gini ya, Bu ya. Iya, Harus menghargai. harus menghargai. Nah, jadi solidaritas itu saya lanjut ya. Iya, boleh, Bu. Untuk bagaimana sih kita eh, menggalang atau meningkatkan solidaritas di masa pandemi Covid? Hmm, Ya, itu sangat perlu dengan cara kita berbagi. berbagi. Ya, di bulan puasa ini kan kita harus berbagi kasih. Iya. Bukan hanya di masa pandemi Covid lagi, ditambah dengan di bulan puasa Ramadan ini, Iya. untuk berbagi itu kita harus lebih tingkatkan karena pahalanya akan berlipat ganda. Oh iya ya, Bu ya. Di bulan Ramadan ini kan segala yang kita lakukan bakal dilipat gandakan ya, Bu, Amin, sama Allah. insyaallah. Oh gitu ya, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, cara meningkatkan solidaritas antar umat nih, Bu? Iya, banyak cara ya. Iya. Antara lain kita berawal dari bagaimana sih caranya kita menumbuhkan simpati, Iya. empati. Empati. Dua kata ini simpati, empati ini hampir sama. Hmm, Kalau simpati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain iya. berdasarkan versi kita, Oh, versi diri kita sendiri. iya. Tapi kalau empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain berdasarkan apa yang Orang lain sedang rasakan. iya, seperti itu. Jadi kalau simpati dan empati ini sudah kita miliki di bulan Ramadan, otomatis solidaritas itu kita akan muncul. Yang kemarinnya sebelum bulan Ramadan kita hanya berbagi beras, Iya. insya Allah di bulan Ramadan ini itu akan lebih lagi. Kemarin 5 kilo, Iya. di bulan puasa ini pasti akan naik lagi 10 kilo. Nah, itu bukti contoh ya kecil solidaritas bahwa dengan bulan Ramadan ini akan meningkatkan solidaritas kita, rasa aware kita kepada orang lain akan lebih meningkat. Oke. Berarti bisa berbagi, Ya, saling menghargai, Iya. merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti betul. itu, Bu. Dan kemungkinan yang non Muslim Iya. dia akan tumbuh rasa simpati dan empati itu di bulan Ramadan lebih besar lagi. Iya. Karena di saat bulan puasa mereka itu secara otomatis bisa bukan hanya yang Muslim aja berbagi-bagi buat buka puasa berupa kurma, tapi nanti kita akan lihat bahwasanya yang non Muslim juga akan berbagi Iya, betul. untuk buka puasa bagi saudara-saudara kita yang berpuasa. Dan pastinya walaupun tidak berpuasa bakal mendapatkan pahala ya, Bu. Ya, karena kita memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa. Masya Allah banget berarti ya, Bu ya. Iya. Aduh. Nah, menyikapi solidaritas nih, Bu, di Indonesia sendiri menurut Ibu tanggapannya seperti apa sih? Solidaritas kalau di negara kita Iya, di sendiri, negara Indonesia. kita harus berbicara terkait masalah country ya, negara Iya. kita. Saya merasakan bahwasanya solidaritas itu di Indonesia kalau di sekeliling Ya. tempat saya tinggal, khususnya kota metro, solidaritas itu sangat tinggi kok. Kalau saya melihat dari versi kacamata saya di sekitar tempat tinggal saya di kota metro, solidaritasnya sangat tinggi. Ya, contohnya saja kalau ada tetangga yang mengalami kedukaan, Iya. itu akan datang tetangga untuk sebutannya takziah ya. Iya, takziah. Iya, jadi masih cukup tinggi. Namun jikalau kita bandingkan di perkotaan, mungkin di kota-kota besar seperti di Jakarta, Iya. mungkin bisa dikatakan mungkin agak sedikit berkurang karena satu mungkin ada faktor kesibukan. Kalau di perkotaan itu kesibukannya apa bekerja, Iya, bekerja. Padat sih, Bu biasanya. padat. Kemudian setelah pulang ke rumah sudah capek.
Iya. Jadi bertetangga kadang tidak ngomong-ngomong kan. Iya. Nah, beda kalau bukan di perkotaan. Kalau di kota metro merupakan kota pendidikan, kota yang menurut saya sih kota yang nyaman ya. Iya, betul sih, Bu. Jadi kita masih ada komunikasi dengan tetangga. Hmm. Oke, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang yang harus dilakukan khususnya untuk warga Indonesia sendiri untuk meningkatkan solidaritas nih, Bu? Itu mudah sih, Iya. simple. Asalkan kita mau. Oh, iya, kalau nggak mau nggak bakal bisa ya, Bu? Iya, semua itu berawal dari diri kita sendiri. Mau merubah sesuatu jadi lebih baik itu dari diri kita sendiri. Iya, betul. Ya, kalau kita mau merubah dari diri kita sendiri, insya Allah pasti orang lain akan mengikuti. Karena kalau solidaritas itu akan menumbuhkan yang namanya gotong royong. Iya, betul sih, Bu. Gotong royong. Ya, Kerjasama lah ya, Bu. kerjasama itu. Jadi kalau dalam suatu komunitas, contoh satu RT, Iya. ada seseorang yang mau sebagai inisiator bawa sapu lidi aja, Iya. nyapu di halaman. Nah, nanti kalau sapu itu lebih dari satu, pasti akan memanggil tetangganya, yuk kita Iya. bersihkan yuk Iya. gotnya atau halaman rumah kita yang banyak daun-daun gitu. Nah, jadi dari kesadaran sendiri kita dari satu orang menjadi 2 orang, 3 orang, 4 orang itu ada aspek apa ya, merangkul gitu. Iya. Ya, caranya bagaimana? Pertama adalah komunikasi. Kedua adalah sapa, silaturahmi. Iya, betul sih, Bu. Kalau kita punya komunikasi yang baik dengan tetangga, punya komunikasi yang baik dengan Pak RT, Pak RW, nah insya Allah solidaritas itu akan muncul. Hei, di sana itu banyak sampah loh. Iya. Nah, dari 2 orang diskusi, nanya lagi, itu sampah dekat mana? Di rumah si A. Coba panggil si A, datanglah si A. Iya. Nah, kumpullah. Lama-kelamaan dari 1 orang, 2 orang jadi 10 orang. Nah, Seperti itu. ya jadi karena ada komunikasi itu dan saling menyapa. Kalau kita saling menyapa orang yang lewat dari rumah kita, Assalamualaikum. Nah, yang lewat juga pasti berbalik, Waalaikumsalam. Sebaliknya, kalau sering kita menyapa, Iya. Pak RT mampir ke rumah. Nah, Iya. nah Pak RT-nya pasti mampir. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti masyarakat yang mungkin atau tetangga yang baru datang atau tinggal di suatu RT, Iya. notabene-nya dia warga baru, tiba-tiba warga yang sering menyapa itu melewati rumah itu, dia menyapa walaupun tidak disapa. Kalau dia berulang-ulang menyapa, pasti orang itu bosan. Kok orang ini menyapa terus ya? Iya. Nah, Iya. akhirnya disapalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena dia merasa setiap ucapan salam itu harus dibalas. Oke, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan nih, Bu, kan tadi kita udah membahas bagaimana caranya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mempertahankan rasa solidaritas itu, Bu? Baik, kalau mempertahankan itu, orang bilang kalau mempertahankan itu susah ya. Iya, betul. Mengajak enak, Mengajak enak, mempertahankan itu sulit. mempertahankan itu sulit. Kalau mempertahankan itu banyak faktor sih. Iya. Ada faktor internal, faktor eksternal. Nah, kalau internal ini kembali ke kita lagi. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, mari kita pertahankan solidaritas ini. Nah, kalau dari segi eksternal banyak faktor, contohnya faktor budaya. Iya, betul. Sekarang budaya itu yang kita miliki sangat indah loh. Kalau kita mencintai budaya kita sendiri. Baik. Nah, budaya mana yang harus kita filter? Budaya barat. Sekarang kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi itu berkembang dengan pesat. Kalau kita tidak mengimbangi dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena pengaruh budaya luar itu sangat berbahaya. Jangan sampai terpengaruh oleh obat-obatan atau drug atau
seks bebas. Iya. Nah, kemudian resource-nya tuh dari mana? Dari televisi bisa, dari internet bisa. Nah, semua itu faktor budaya itu harus kita hati-hati, khususnya di kalangan Pelajar, pelajar. iya. Itu harus lebih memfilter. Karena sekarang itu televisi, internet itu sudah bebas ya. Iya, betul. Kita mau buka channel di Arab aja langsung tek, muncul Iya. gitu. Jadi harus kita betul-betul memfilter. Dan untuk kalangan pelajar mudah-mudahan orang tuanya itu lebih care lagi. Baik. Apalagi sekarang sistemnya daring nih. Iya, betul. Jadi orang tua harus lebih perhatikan putra-putrinya. Iya. Apa saja sih yang dikonsumsi dari segi media oleh anak-anaknya. Dan kalau bisa komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus timbal balik. Oke. Dalam arti anak-anak atau kalangan dan pelajar itu harus lebih banyak komunikasi. Contoh aja nih, Iya. permainan, game. Iya, betul. Ya, gadget ya. Iya, Coba deh Mbak Mbak Ismi. Ismi, dulu permainan tradisional yang Mbak Ismi suka waktu Mbak masih kecil, permainan apa tuh? Main kartu sih, Bu, biasanya. Kartu apa? Kartu yang Ibu jawabannya masih tahu kartu Barbie Iya. yang ada tempat-tempatnya itu loh, Bu, ada buat duduk, bisa diganti baju gitu. Nah itu Iya. saya juga Iya. paling suka itu ya. Jadi Iya. bajunya diganti, Iya. terus ngobrol sendiri ya. Iya, betul. Tapi akhirnya lama-kelamaan cari kawan ya. Iya, betul. Nah sekarang kan kalau di gadget tinggal buka, tinggal diteken tek 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 berubah bajunya ya. Iya. Nah sekarang itu beda banget kalau kita memegang, kita melipat itu Iya. jari-jari kita itu kan dia aktif ya. Iya, betul. Nah main gadget juga yang aktif cuma 2 ya, telunjuk aja. Iya, betul. Tek, tek, tek. Tapi kalau dengan kartu Barbie itu jari-jari kita semuanya bergerak. Iya. Jadi saraf-saraf kita, otot-otot saraf jari-jari itu berkembang aktif. Iya, aktif. Dan Betul. pastinya motorik kita bergerak gitu. Baik. Jadi sangat berbeda. Nah, seperti ada lagi permainan tradisional itu seperti apa sih? Kalau yang pakai sendal itu ya kayu bertiga Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Lupa Berjalan sih, Bu. bersama-sama itu ya. Iya, betul. Nah, itu kan bisa memperlihatkan ciri-ciri solidaritas, kekompakan. Iya. Bakia ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan permainan seperti itu aja bisa menumbuhkan solidaritas. Jadi kalau kita berjalan ke kanan bersama-sama, ke kiri Betul. bersama-sama, kita pasti akan menang Iya. dan lebih cepat. Iya. Nah, jadi solidaritas itu bisa terlihat dari permainan tradisional. Begitu pentingnya solidaritas, apalagi di bulan Ramadan ini. Dengan adanya solidaritas, kita bisa berbagi kasih, menambah keimanan kita, aware kita kepada sesama kawan kita. Iya. Dan tentunya ini sangat berkaitan dengan program unggulan Polres Metro ya. Oke, Bu. Program unggulannya itu adalah Sahabat Kamtibmas. Oh, sahabat. Itu maksudnya gimana, Bu? Sahabat Kamtibmas. Iya. Iya. Nah, kalau Sahabat Kamtibmas itu program unggulan saya selaku Iya. Kapolres Metro di tahun 2022 ini. Kenapa sih kita butuh yang namanya Sahabat Kamtibmas? Iya. Nah, kita pernah dengar lagu nggak? Bersahabatan Iya, bagai benar. kepompong. Iya, benar. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita harus melihat kepompong itu mengalami suatu metamorfosis. Betul. Ya, jadi dari ulat Menjadi kupu-kupu. kupu-kupu. Ya. Ya, jadi berubah ulat menjadi kupu-kupu. Iya, betul. Jadi kalau Sahabat Kamtibmas dengan kita kaitkan dengan kepompong. Iya. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik, kaitannya lagi dengan puasa itu sangat erat. Oh. Nah, artinya dengan memperbanyak sahabat, kita Iya. kan bisa menciptakan suatu keadaan khususnya Kamtibmas yang lebih kondusif. Hari ini sahabat Kamtibmas saya adalah Studio Mulyojati.
Oh iya. Ya, Oke karena oke apa? Ibu. Melalui studio Mulia Jati ini saya bisa menyampaikan Ya, kepada Mbak Ismi. betul. Ya, ini loh sahabat Kamtikmas, semakin banyak kita punya sahabat, Iya. semakin baik kita. Jadi Oke. lagunya lagi teksnya, selain merubah dari dari ulat menjadi Ya, kupu-kupu. kupu-kupu. Iya. Nah, ada lagi, berarti hal yang tidak mudah menjadi lebih indah. Iya. Jadi pada saat Mbak Ismi dengan saya bentrok nih ya. Iya. Nah, merubah hal yang tidak mudah menjadi lebih indah. Lagi bentrok karena apa? Kita tidak saling kenal. Iya, betul. Tapi ya, wah. Tapi kalau Mbak Ismi dengan saya sudah sahabat, Iya. akan merubah sesuatu yang konflik itu menjadi lebih indah. Iya, betul, Bu. Nah, karena apa? Di dalamnya ada apa? Di persahabatan itu ada yang namanya solidaritas. Saling menghargai. Hai Mbak Ismi, lu kan sahabat gue. Nah, itu bahasa gaulnya ya Iya, Bu, di kalangan betul. pelajar. Nah, karena merasa sebagai sahabat, kita akan lebih saling menghargai, lebih toleran. Oke. Lebih- Seperti itu. Iya, jadi di bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak sih sahabat. Sahabat apa? Sahabat Kamtikmas. Sahabat Kamtikmas itu banyak. Sahabat Kamtikmas adalah sahabat yang tidak menggunakan obat-obatan, drug. Oh, ya. Contohnya narkoba ya, Bu. Ya, Oh, oke. banyak ya. Nah, sahabat Kamtikmas itu apa? Sahabat Kamtikmas adalah orang yang tidak melakukan tindak pidana. Itu sahabat kami. Wow. Ya, itu. Kirain aku orang yang bertemu dengan ibu itu sahabat Kamtikmas. Jadi bukan ya, Bu? Jadi semua orang yang bertemu dengan saya adalah saudara saya. Oh, saudara. Ya, Apa betul. bedanya saudara dengan sahabat? Kalau saudara mungkin kita lebih dekat. Mhm. Kalau sahabat ya ya gimana ya, Bu? Kalau saya lebih memilih sahabat. Sahabat. Satu, sahabat itu kan ada solidaritas di dalamnya. Iya, betul. Akan muncul rasa percaya, Iya. saling menghargai, Iya, betul. lebih aware. Iya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kalau kita memperbanyak sahabat, insya Allah kita akan saling menghargai. Baik. Kawan kita yang sedang puasa, Iya. kalau dia sahabat kita, puasa ya? Iya, ya pasti deh. Yang tidak puasa pasti akan makan di tempat di mana tidak ada yang berpuasa, karena dia menghargai orang berpuasa. Itu Iya. namanya sahabat. Oh, oke, seperti itu ya, Bu ya. Berarti kita bersahabatan dengan agama lain itu tidak masalah ya, Bu ya? Tidak masalah, Oh. Di bulan Ramadan ini. tidak masalah, karena sudah ada itu tadi, Iya, saling menghargai. saling Oke, menghargai. seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan nih, Bu, kan sepantaran Ismi ini kan banyak ya, Bu ya, orang yang sepantarannya masih nakal-nakalnya nih, Bu ya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan apa sih, Bu, dampaknya kalau misalkan kita tidak punya rasa solidaritas? Nah itu tadi, Dampaknya karena dia bukan sahabat. oke, seperti itu. Iya, tapi kalau kita menyampaikan ke dia, mau nggak jadi sahabatku? Ya. Mau. Kalau sahabat berarti hubungan emosional kita lebih dekat. Seperti itu. Saling memberikan kritik, saran yang sifatnya membangun. Dia akan menerima kalau dia sahabat kita. Baik. Karena kita saling kenal, saling mengerti. Ada kata-katanya lagi gini. Kalau kepompong itu persahabatan bagai kepompong, Ya. hadapi teman. Apa namanya? Lupa sih, Bu. Maklumi teman. Ya. Berarti kalau memaklumi teman itu apa adanya karakter teman kita harus memaklumi. Oke. Gitu. Oke. Hadapi perbedaan. Nah, gitu. Jadi perbedaan agama pun kita, karena dia adalah sahabat kita, Ya. maka kita akan menghadapi perbedaan itu. Mereka beda agama, beda suku, tapi karena mereka adalah sahabat kita akan menghadapi semua. Itulah yang namanya persahabatan. Oke, seperti itu, Bu ya. Iya. Nah, sekarang Isi mau tanya nih, Bu. Bagaimana cara membangun solidaritas di kalangan pelajar? Wow, itu seksi sekali tuh pertanyaannya. Jadi kalau di kalangan pelajar Iya. itu sebenarnya kalau kita bisa memunculkan solidaritas itu bisa berawal dari kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya? Banyak sih Mbak Ismi. Iya. Mbak Ismi sudah pernah
duduk di kursi SMA, bangku SMA? Sudah. Sudah ya. Nah, tapi jangan solidaritas saat mengerjakan ujian loh. Iya. Biasanya seperti itu sih Bu. Kerjasama, tapi dalam hal yang tidak baik. Betul. Jadi kalau meningkatkan solidaritas itu seyogyanya dalam hal yang baik ya. Iya. Karena apa? Kalau yang tidak baik nanti akan membuahkan hasil yang tidak baik juga. Jadi kalau di kalangan pelajar itu kalau kita melihat lingkungan sekolah kita kotor, Ya. ya kita ngambil kotoran itu. Contoh, Baik. secari kertas Iya. yang sudah diwel-wel gitu. Kita jalan masuk sekolah nih pintu gerbang, ada sampah berupa kertas. Kita ambil aja, kita taruh di tempat sampah. Nah itu sudah termasuk apa? Kita care, kita peduli. Peduli. Padahal ada petugas sampah kan yang memang ditugaskan oleh sekolah untuk membersihkan. Betul. Ya, di satu sisi kita aware dengan petugas tersebut. Karena apa? Kita merasa dia sahabat kita yang suka membersihkan sekolah. Kalau misalnya kita bayangkan ya, kalau sekolah kita kotor, sampah berserakan di mana-mana, kita tidak akan merasa nyaman sekolah. Nah, itu contoh satu yang kecil aja. Belum lagi contoh yang lain. Kawan sekolah kita sakit. Baik. Saat di absen biasanya kalau saya waktu masa SMA itu disebutin nama satu persatu ya. Iya, betul. Nah, Mbak Ismi sakit gitu. Ismi hadir nggak? Sakit Bu. Nah, kalau ada perasaan kita merasa dia sahabat kita, muncul solidaritas, pasti akan ada yang berinisiatif, yuk kumpul sumbangan yuk Iya. buat Ismi yang sakit. Nah, Iya. seperti itu. Jadi simpati, empati itu muncul dengan betul. sendirinya. Iya, betul. Nah, karena ada rasa persahabatan itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan bagaimana caranya agar meningkatkan solidaritas untuk pelajar di saat bulan Ramadan nih Bu? Berarti kalau misalkan kita mengadakan buka bersama itu bisa nggak sih Bu untuk meningkatkan rasa solidaritas kita antar teman? Wow, bagus sekali Iya. idenya Mbak Ismi itu. Iya. Enggak apa-apa. Itu yang penting kalau berbuka puasa bersama tetap diperhatikan prokes karena kita kan sekarang di masa pandemi Covid. Iya, betul. Iya, memang alhamdulillah kita di level 2. Tapi kalau kita di masa level 2 ini kita harus tetap menjaga prokes. Jangan lupa Mbak Ismi, Iya. sudah di booster belum? Sudah. Sudah. Jadi vaksin dosis 1, dosis 2 ditambah booster itu sangat penting banget loh. Karena tubuh kita di saat bulan puasa ini kan apa ya? Kita harus menahan puasa tuh dari pagi sampai sore. Menahan haus dan lapar. Sudah pasti kalau kita perhatikan jangan sampai kita dehidrasi. Betul sih Bu. Mudah-mudahan di bulan puasa ketahanan tubuh kita tetap stabil. Iya. Keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih meningkat lagi, kecintaan Iya. kita kepada Nabi dan Rasul lebih meningkat lagi. Insya Allah herd immunity kita tetap stabil. Iya, amin lah ya Bu. Semoga lancar lah dalam menjalankan ibadah puasanya. Iya, Seperti amin. itu. Terima kasih Mbak Ismi. Nah, Ismi itu penasaran nih Bu. Ibu kan di Kapolres nih. Nah, di Kapolres itu tuh ada penjara nggak sih Bu? Ada Ada. sel? Nah, kalau misalkan di bulan Ramadan nih Bu, apakah tahanan-tahanan itu juga berpuasa Bu? Kalau yang muslim insya Allah. Oh, seperti itu, berpuasa. Mereka kan juga manusia. Iya, betul. Sama dengan kita. Iya. Mereka punya agama. Ada Iya. yang muslim, ada yang non muslim. Baik. Berarti misalkan nih Bu, di bulan Ramadan kan tahanan tetap di situ nih. Ya. Nah, kegiatan untuk orang-orang yang berada di situ tuh contohnya seperti apa sih Bu? Jadi kegiatan mereka itu Iya. sama saja seperti sebelum bulan puasa. Baik. Ada makanan, diberikan makanan. Kemudian kalau di bulan puasa ini selain makanan, Ya. ya mereka juga sebelum puasa juga ada sih dan rutin Dai Kamtibmas itu memberikan ceramah Oh. kepada para tahanan. Dan mereka itu
sholatnya berjamaah lu. Di dalam sel, Bu. Iya. Oh, terus imamnya itu ngambil dari tahanan di situ juga? Nah, disitulah kita melihat bahwasanya rasa senasib sepenanggungan dari para tahanan itu, mereka sholat berjamaah. Terserah mereka. Mereka yang imamnya siapa ditunjuk dari mereka. Seperti itu. Seperti itu. Polisi yang Iya. jaga mengawasi, Baik. menjaga mereka melaksanakan ibadah. Dan sesekali dari penjaga sel itu juga menjadi imam, tapi dari luar sel ya. Iya, betul. Iya, gitu. Iya. Nah, perbedaan Ramadan tahun lalu dengan tahun ini di Kapolres sendiri seperti apa sih, Bu? Tahun lalu saya belum menjadi Kapolres. Oh, belum. Iya. Jadi belum lama nih, Bu. Baru 8 bulan. Oh, Masya Allah. Oh, nah, ngomongin tentang ada Kapolres, Ya. Kapolda, Iya. Kapolsek. Nah, itu Ya. bedanya apa sih, Bu? Ismi itu penasaran sebenarnya. Kita dari yang unit terkecil dulu ya. Iya, Jadi betul. ujung tombak Iya, dari kepolisian di masyarakat itu adalah Kapolsek. Kapolsek. Ya. Ya, karena Kapolsek itu langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik. Permasalahan apa sih yang ada di masyarakat? Nah, kalau sekarang studio Mulyo Jaten ini di bawah kepemimpinan Kapolsek Metro Barat, Pak Amirul baik. ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Dari unit terkecil Kapolsek, kemudian dan personilnya jumlahnya sedikit, mungkin sekitar 30-an. Baik. Nah, naik lagi ke atas Kapolres. Nah, Kapolres membawahi dari 5 Kapolsek. Oh, baik. Karena ada 5 kecamatan ya Iya, baik. di wilayah metro. Nah, Kapolres, setelah itu di Lampung ini ada berapa Polres? Nah, yang memimpin itu adalah Kapolda. Wow, berarti yang paling atas itu Kapolda. Iya, betul. Nah, kalau misalkan untuk saling menjaga solidaritas antar Kapolsek, Kapolda, Kapolres itu seperti apa sih, Bu? Banyak banget itu. Iya. Nah, solidaritas dari para pemimpin-pemimpin, kita berawal dari undang-undang kepolisian dong. Baik. Kita punya aturan. Tugas pokok kita melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Baik. Nah, solidaritas tadi itu kan ada rasa percaya, saling menghargai. Iya, betul. Nah, dari para Kapolsek itu di metro ini ada 5 ya. Baik. Mereka pasti juga punya solidaritas, saling menghargai, saling percaya, gotong royong bersama-sama. Bagaimana cara menciptakan Kamtibmas yang kondusif di kota metro. Oh, baik. Itu kan terlihat. Iya. Nah, kemudian Kapolres. Nah, Kapolres juga kalau sudah memiliki rasa solidaritas kepada para Kapolsek, insya Allah kota metro ini insya Allah lebih kondusif. Seperti itu. Ayo bersama-sama mencanangkan program unggulan Sahabat Kamtibmas. Dan sekarang sudah berjalan. Iya. Jadi para Kapolsek itu mencoba melaksanakan program Kapolres Sahabat Kamtibmas. Seperti tadi ada kegiatan berupa ramah tamah Iya. Kapolres bersama Dai Kamtibmas. Nah, Dai Kamtibmas ini berada di setiap kelurahan. Kelurahan itu kan di bawah kecamatan. Iya, baik. Ada Pak Kapolsek. Iya. Ya, Kapolsek ini selalu mencari sahabat Kamtibmas. Ya, iya kan? Mencari sahabat Kamtibmasnya siapa aja. Contoh, Dai Kamtibmas yang ada di Kelurahan Mulyo Jati. Iya, betul. Si A, Iya. si B. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat jikalau solidaritas itu muncul, akan banyak sahabat Kamtibmas. Dari 1 kecamatan ada 5 kelurahan. Baik. 1 kelurahan ada berapa sahabat? Banyak lah ya, Bu. Banyak ya. Jadi kakinya banyak nih. Iya. Makin melebar ke bawah. Akhirnya apa? Solidaritas muncul. Kamtibmas kondusif. Iya. Masyarakat dan polisi saling menghargai. Betul, betul, betul. Iya kan? Baik Iya. yang muslim non muslim saling menghargai. Insya Allah. Berarti komunikasinya tetap berjalan dengan baik ya, Bu ya? Iya, komunikasi 2 arah namanya. Baik. Nah, untuk rencana Ramadan ini ada nggak sih, Bu, acara buat bukber kah untuk petugas-petugas sendiri, petugas di Kapolsek, Kapolda, Kapolres seperti itu? Nah, itu pasti ada. Oh, Insya pasti Allah. ada. Mbak Ismi mau datang ke rumah saya?
Atau saya mau ke rumah Mbak Ismi? Boleh. Boleh. Ya. Nah, ya, baik. Kalau berbuka bersama itu kan ada kebersamaan, Ya, solidaritas muncul. Kalau berbuka bersama jangan kaget kalau ada yang bawa makanan. ya, Nah, padahal makanan itu sudah ada kan di ya. tempat di mana acara itu berlangsung. Iya, betul. Nah, di situ akan terlihat solidaritas kita. Berarti bisa menjadi salah satu tempat untuk apa ya, Bu ya, meningkatkan solidaritas antar Betul. beragama, antar umat, Iya. antar negara juga lah ya, Bu ya. Iya, betul. Oh, baik, baik. Jadi saya pernah puasa di Jepang. Oh, baik. Pada waktu itu saya melakukan studi banding bersama kawan-kawan saya. Mereka itu saat saya melaksanakan sholat, Ya. mereka jaga di depan masjid. Padahal bukan beragama Islam. Iya, Wow. seperti itu. Dan di kota metro pun juga seperti itu. Kita ada namanya Muli Polwan. Muli Polwan. Apa itu, Bu? Ya, Muli Polwan itu pada saat masyarakat melaksanakan sholat Jumat, Ya. Polwan itu patroli pakai motor dan jaga di masjid. Oke, oke. Ya, bagaimana agar tidak terjadi curanmor? Karena apa? Dengan kehadiran polisi, Ya. datang nih pelaku curanmor. Ya. Karena ada polisi, akhirnya mencegah, niatnya mau mencuri, akhirnya batal. Iya, betul. Takut lah ya, Bu. Iya, iya. Kalau nggak ditakuti ya susah. Ya susah sih. Emang Ismi juga kalau misalkan lagi jalan nih, Bu ya. Iya, Kalau ada polisi tuh takut, padahal juga udah pakai helm kan. ya. Aduh, gimana sih, Bu, cara biar menghilangkan mindset teman-teman kalau polisi itu menakutkan? Jadilah sahabat Kamtibmas. Oh. Karena apa? Iya. Sahabat Kamtibmas itu dia tidak akan merasa takut kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Oke. Dia tidak akan merasa takut. Sahabat itu tidak akan punya rasa takut kalau dia tidak pakai narkoba, Ya betul. gitu. Jadi dengan menjadi sahabat, berarti dia sudah menilai dirinya adalah orang yang tidak melakukan tindak pidana, tidak pakai narkoba. Dia berlalu lintasnya disiplin, bawa SIM, bawa Ya. STNK. Nah, itulah yang namanya sahabat Kamtibmas, dan dia bisa menciptakan situasi keamanan dengan dirinya sendiri dulu. Wah, di sana itu ada contohnya aja nih. Di depan itu ada lubang, depan Ya. rumahnya ada lubang. Iya, betul. Dia tutup dengan tanah atau Ya. dengan batu. Nah, Ya. jadi harapannya karena dia merasa sebagai sahabat Kamtibmas, jangan sampai ada orang yang melintasi jalan itu terjatuh. Iya. Itu bisa termasuk dalam solidaritas lah ya, Bu ya. Betul. Oh. Gitu. Kepedulian ada, aware tadi ya, Iya, Mbak iya, Ismi. betul. Oke, waduh seneng banget nih bisa bertemu dengan Ibu. Ya Allah, banyak banget berarti ya yang Ismi tahu. Iya. Kan awalnya kan Ismi, aduh apa sih sebenarnya ini gitu. Jadi sudah terjawabkan nih oleh Ibu. Iya. Dan ada nggak sih, Bu, pesan buat teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Metro khususnya di bulan Ramadan ini? Pesan saya buat teman-teman pelajar ya, Iya, pelajar. SMK 3 Muhammadiyah. Jadilah Anda sebagai sahabat Kamtibmas Polres Metro. Oke. Kalau sudah menjadi Iya. sahabat Kamtibmas, saya yakin sahabat-sahabat saya ini tidak menggunakan drug, Apa itu, Bu? Trak? obat-obatan. Oh, Iya, baik. obat-obat psikotropika. Ya. Ya, saya yakin Anda tidak melakukan tindak pidana. Baik. Ya, dan saya yakin keimanan dan ketakwaan sahabat saya itu akan meningkat dan mungkin lebih meningkat Iya, betul. dengan menjadi sahabat Kamtibmas, karena sering komunikasi, koordinasi, kan bisa teleponan tuh. Iya. Kalau sudah merasa sahabat Kamtibmas, Pak, gimana nih? Saya kalau mau pergi ke Jakarta lewat jalan apa ya? Nah, Iya. pasti dikasih tahu sama Pak Polisi. Nanti lewatnya jalan ini, jalan ini, jalan ini. Lewat laut nih. Ya. Nah, bisa naik motor, tapi hati-hati ya. Nah, seperti Iya. itu. Jadi namanya sahabat itu seperti itu. Jadilah sahabat Kamtibmas. Mas, baik.
Kalau misalkan pesan Ibu untuk warga negara Indonesia sendiri seperti apa, Bu? Nah, kalau pesan saya sebagai kawan-kawan Ya. dan khususnya warga negara Indonesia, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini seperti kepompong yang Ya. berubah menjadi kupu-kupu, berubah menjadi lebih baik, mengalami suatu metamorfosis di mana kepompong ini akan meninggalkan sisa-sisa tubuhnya yang lama dan membentuk bagian-bagian tubuh yang lebih baik, Iya, yang lebih baru. lebih baru. Iya. Iya kan? Seperti kupu-kupu yang lebih indah, lebih cantik luar Baik. dan dalam. Oh, baik. Aduh, senang sekali nih, Bu. Terima kasih, Bu, Iya. yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di Mulyo Jaten Studio. Iya. Aduh, oh ya Ibu, ini ngomong-ngomong kan tadi Ismi dengerin Ibu itu kan kegiatannya padat sekali nih ya. Iya. Nah, di sini kebetulan kami ada produk dari SMK Muhammadiyah 3 Metro. Wow, luar biasa. Nah, kebetulan ini tuh buatan dari teman-teman farmasi. Wow, smart banget. Ini cocok banget nih buat Ibu untuk menu buka puasa bisa, buat iya. sahur juga bisa. Iya. Dan bisa dibelilah Bu di SMK Muhammadiyah 3 Boleh. Metro buat menjaga daya tahan tubuh. Bu. Iya. Ya. Oh, hebat bener ya. Iya. Karya-karya anak-anak Iya. pelajar SMU 3 Muhammadiyah. Semoga semakin jaya Amin. SMK 3 Muhammadiyah. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan kita dan Sama-sama. khususnya Ismi sendiri. Baik, semoga Ibu dan keluarga bisa diberikan kelancaran dalam Amin. menjalankan ibadah puasanya. Terima kasih. Dan insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu ya. Iya. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya dan jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai bertemu di podcast selanjutnya di Mulyo Jaten. Semangat melayani Indonesia.